Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Meta Nursita sebagai dosen pengampu teori akuntansi. Nama saya Zahra Safira dan teman saya yaitu Zelika Aulia Syaifullah. Di sini kami akan membahas tentang penalaran atau reasoning. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan itu valid benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini dan dianut. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan dengan sederhana bahwa penalaran dalam teori akuntansi itu mengenai suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menemui fakta, asersi, atau pernyataan dengan berpikir secara logis atau masuk akal dan tidak dibuat-buat dan disusun secara sistematis atau ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan dapat berupa teori penjelasan tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomi, politik, dan sosial. Penalaran perlu diajukan dan dijabarkan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah keyakinan bahwa sesuatu, misalnya teori pernyataan atau penjelasan, adalah benar. Jadi kesimpulannya adalah teori merupakan sarana untuk menyatakan suatu keyakinan, sedangkan penalaran merupakan proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Oleh karena itu, keyakinan terhadap suatu teori atau pernyataan berkisar antara lemah sampai kuat sekali atau memaksa, bergantung pada kualitas dan keefektifan penalaran dalam menimbulkan daya bujuk atau dukung yang dihasilkannya. Selanjutnya, unsur atau komponen. Terdapat 3 unsur atau komponen, yaitu yang pertama ada asersi, yang kedua keyakinan, yang ketiga argumen. Asersi adalah suatu pernyataan biasanya positif yang menegaskan bahwa sesuatu, misalnya teori, adalah benar. Asersi mempunyai fungsi ganda dalam penalaran, yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran berupa kesimpulan. Artinya, keyakinan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk asersi pula. Dengan demikian, asersi merupakan unsur penting dalam penalaran karena asersi menjadi komponen argumen sebagai masukan penalaran dan merupakan cara untuk merepresentasi atau mengungkapkan keyakinan sebagai keluaran penalaran. Yang kedua ada keyakinan. Keyakinan adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori penjelasan mengenai suatu fenomena atau gejala alam atau sosial adalah benar. Keyakinan merupakan unsur penting dalam penalaran dalam masalah setelah asersi, karena keyakinan sebagai objek atau sasaran penalaran dan juga dapat menentukan posisi atau sikap bagaimana menghadapi masalah yang menjadi pembahasan tersebut. Yang ketiga, argumen. Tidak boleh dikatakan sebagai pendapat, karena argumen di sini adalah sebagai serangkaian asersi beserta keterkaitan inferensi yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Bila dihubungkan dengan argumen, keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan pada suatu pernyataan konklusi atas dasar pemahaman dan penilaian suatu argumen sebagai bukti yang masuk akal. Selanjutnya, proses dan bentuk penalaran. Di dalam tabel di atas terdapat 3 bagian, yaitu masukan, proses, dan keluaran.
Masukan yaitu asersi sebagai elemen terdiri dari beberapa asersi dikumpulkan untuk dijadikan bahan analisis kebenarannya atau akan dijadikan dalam satu bentuk asersi yang dapat diyakini. Selanjutnya proses, yaitu argumen terdiri dari asersi yang telah dikumpulkan pada masukan. Kemudian diinferensi. Inferensi di sini adalah proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang diketahui dan juga diasumsikan. Lalu, setelah diinferensikan, diolah dan dilakukan prosesnya. Nama saya Zelika Aulia Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting dari argumen. Arti penting argumen yaitu serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan dinyatakan pula dalam bentuk asersi, merupakan bukti rasional akan keberadaan suatu pernyataan. Argumen membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Selanjutnya itu ada asersi. Asersi adalah penegasan tentang suatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ucapan. Pengkuantifikasi asersi adalah untuk membatasi asersi universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Pengkuantifikasi itu ada sedikit, banyak, tak semua, beberapa, dan semua. Selanjutnya ada jenis dan fungsi asersi. Jenisnya di sini ada 3, yaitu asumsi atau assumption, hipotesis atau hipotesis, dan pernyataan fakta atau statement of fact. Fungsinya yaitu sebagai pernyataan premis dan konklusi. Kaidah atau prinsipnya yaitu kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. Selanjutnya yaitu keyakinan. Keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut adalah benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan tentang kebenaran yang dilekatkan pada suatu asersi. Suatu asersi dapat dipercaya karena adanya bukti yang kuat untuk menerimanya sebagai hal yang benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keyakinan merupakan produk, hasil, dan tujuan suatu penalaran. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat keyakinan seseorang atas suatu asersi. Karakteristik atau sifat asersi menentukan mudah tidaknya keyakinan seseorang dapat diubah melalui penalaran. Properti keyakinan ada 8. Yang pertama ada keadabenaran, yang kedua bukan pendapat, yang ketiga bertingkat, yang keempat berbias, yang kelima bermuatan nilai, yang keenam berkekuatan, dan yang ketujuh veridikal, dan yang terakhir adalah berketempatan. Selanjutnya indikator argumen. Yang pertama ada indikator premis, berisi kalimat oleh karena mengingat dengan asumsi bahwa jika. Yang kedua ada indikator konklusi, yaitu berisi kalimat oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, sebagai akibatnya. Yang ketiga, cara mengenali, berisi prinsip atau akidah interpretasi terdukung, yaitu atau principle of charitable interpretation. Selanjutnya jenis argumen. Jenis argumen ada 2. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif. Induktif berisi analogi dan sebab akibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zelika. Selanjutnya di sini ada argumen deduktif. Argumen deduktif itu adalah argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar. Disebut premis baik major maupun minor. Pada umumnya berstruktur silogisma sehingga disebut argumen logis. Contoh dari premis major itu semua binatang menyusui berparu-paru. Contoh dari premis minor, kucing adalah binatang menyusui.
Konklusinya, kucing berparu-paru. Selanjutnya ada kriteria kebenaran argumen deduktif, yaitu ada kelengkapan, kejelasan, kesahihan, dan keterpercayaan. Kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris atau realitas. Kriteria kebenaran logis itu ada 3. Yang pertama ada semua premis benar, yang kedua ada konklusi mengikuti semua premis, dan yang ketiga ada semua premis dapat diterima. Argumen induktif, argumen yang simpulannya merupakan perempatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya atau possible argumen, bukan argumen pasti kebenarannya atau logis. Premis, contoh dari premis yang pertama itu ada 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Nah, yang kedua itu ada beberapa biji berikutnya manis rasanya. Konklusinya, semua jeruk dari karung A manis rasanya. Nah, ini tuh ada benarnya, tetapi dapat salah juga. Jadi, contoh ini tuh tidak pasti benar. Perbedaan argumen deduktif dan induktif. Argumen deduktif. Premis satunya semua burung berbulu. Premis keduanya bebek berbulu. Dan konklusinya adalah bebek adalah burung. Pasti benar. Kalau argumen induktif itu premis satunya beberapa burung dapat terbang. Premis keduanya bebek adalah burung. Konklusinya adalah bebek dapat terbang. Yang berarti boleh jadi benar atau ada benarnya. Selanjutnya argumen sebab akibat. Argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Kriteria penyebabnya ada 3. Yang pertama, faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Yang kedua, faktor sebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Selanjutnya, kecohan atau falasi. Keyakinan semua atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung catat atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Orang dapat mengecoh atau terkecoh lantaran ada 3. Yang pertama, stratagem. Yang kedua, salah nalar. Yang ketiga, aspek manusia dalam berargumen. Setelah kita tadi menjelaskan tentang penalaran atau reasoning, sampailah kita pada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penalaran atau reasoning itu adalah praktik yang sehat harus dilandai oleh teori yang sehat pula. Teori yang sehat harus dilandasi oleh penalaran yang sehat, karena teori akuntansi itu menuntut kemampuan penalaran yang memadai. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan akan asersi. Unsur-unsur penalaran adalah asersi, keyakinan, dan argumen. Interaksi antara ketiganya merupakan bukti rasional untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan teori. Asersi merupakan pernyataan bahwa sesuatu adalah benar atau penegasan tentang suatu realitas. Keyakinan merupakan kebersediaan untuk menerima kebenaran suatu pernyataan. Argumen adalah proses penurunan simpulan atau konklusi atas dasar beberapa asersi yang berkaitan secara logis. Asersi dapat dinyatakan secara verbal atau struktural. Asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta merupakan jenis tingkatan asersi. Jenis tingkatan konklusi tidak dapat melebihi jenis tingkatan asersi yang terendah. Keyakinan merupakan hal yang dituju oleh penalaran. Keyakinan mengandung beberapa sifat penting, yaitu keadabenaran, bukan pendapat, bertingkat, mengandung bias, memuat nilai, berkekuatan, federikal, dan tertempa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.